Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun juga di rumah. Mari kita akan segera mengawali ibadah pagi ini. Kita menyerahkannya dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Oleh karena itu saya undang seluruh sidang jemaat, baik yang di rumah maupun juga yang di gereja, kita akan bangkit berdiri, menyerahkan pelayanan kita sepenuhnya dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus, kurirararararara masandara takasih. Oh haleluya Yesus, kurirararararara masandara takasih. Kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh karena itu kami mohonkan lawatan-Mu, kami mohonkan jamahan-Mu, kami mohonkan pengurapan-Mu turun atas anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan pagi ini Tuhan. Untuk worship leader, untuk singer, pemain musik, oh Tuhan, untuk penari tamborin, dan terlebih untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kiraan firman-Mu. Untuk setiap kameramen, untuk juga sound maupun juga Tuhan untuk LCD, oh yang memberkati mereka, setiap peralatan yang ada, oh yang menjamah dan mengkuduskannya. Jauhkan dari segala kerusakan ataupun gangguan apapun Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamahnya. Dan kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di gereja maupun juga yang di rumah-rumah. Biarlah Engkau yang melawat mereka, menjamah mereka, mempersiapkan hati mereka, dan mengkuduskan mereka. Sehingga Engkau melayakkan setiap mereka untuk hadir di hadapan-Mu. Dan memberkati mereka, apapun yang mereka kerjakan. Kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Oleh karena itu kami ingin mempercayakan ibadah pagi ini Tuhan. Dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kami datangnya daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya sedetik pun di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya kasih karunia, anugerah, pertolongan dan damai sejahtera-Mu turun dan memimpin ibadah ini dari awal pertengahan kepada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami percayakan semuanya itu. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya la masikira la babara la babara masikira la masikira la babara. Terima kasih Tuhan.
kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kekuatan dan kesehatan yang masih Engkau berikan bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengagumi Engkau, karena Engkau setia bagi setiap kami. Terimalah pujian penyembahan yang kami naikkan di depan Engkau Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saya bersahabat kita semua yang diberkati Tuhan. Amin. Baik yang ada di gereja maupun juga yang sedang menikmati live streaming kami pagi hari ini. Kami percaya dan saya juga percaya bahwa Tuhan Allah kita yang ajaib memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan Allah kita yang ajaib memberikan kekuatan bagi kita. Woo! Engkau ajaib Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah, Raja mulia bagi setiap kami. Karena Engkau Yesus, great is our God. Engkaulah yang menciptakan kami Tuhan, pemilik kehidupan bagi setiap kami. Kehidupan Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kekuatan-Mu, kebangkitan masih terjadi. Engkau pemilik kehidupan dari setiap kami. Engkau yang menyelamatkan kami semua Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kebangkitan pasti terjadi. Kami bersyukur Tuhan, Engkau lah kami yang besar, Engkau lah kami yang setia.
Kami mau berikan yang terbaik Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Segala korban persembahan kami, segala korban perpuluhan kami, Tuhan kami percaya bahwa Engkau yang sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Bapa. Biar semuanya berbau harum di hadapan Engkau. Engkau yang memberkati Tuhan untuk pengelolaan keuangan yang ada. Dan kami percaya Bapa, bahwa setiap kami semuanya yang menabur, kami menuai. Karena Engkau yang menjanjikan itu semua bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Engkau Tuhan yang benar. Karena Engkau gunung batu dan kota bentengku. Bersyukur Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau Bapa yang mulia. Engkau yang memberikan ketenangan dan keamanan dalam hidup kami. Dan lebih daripada harta kami Tuhan, Engkaulah segalanya bagi setiap kami. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan, dan menyediakan semuanya yang kami perlu. Mari Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah masuk, biarlah masuk. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu bagi kami Bapa, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia Bapa. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan sekali lagi, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan, inilah yang menjadi keyakinan kami Bapa, bahwa Engkau Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Engkau memimpin kami di dalam setiap keadaan-keadaan yang ada. Dan kami yakin bahwa penyertaan-Mu selalu sempurna bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini di tengah-tengah pandemi corona, meskipun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di dalam persekutuan ibadah berjemaat di gereja, tetapi kami yakin bahwa Engkau hadir di setiap kehidupan kami, bahkan di rumah-rumah kami. Engkau memimpin, setia, menjaga dan menyertai kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari yang ada karena anugerah dan pimpinan-Mu saja. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini pun ketika kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu berkarya atas kami semua yang ada, sehingga di dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, itu akan merema di dalam kehidupan kami, hingga pada akhirnya kami hidup sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, dan melalui kehidupan kami nama-Mu saja yang dipermuliakan. Berkuasalah atas ibadah ini, dan kami serahkan semuanya kembali untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, baik yang hadir pada saat ini di gereja, demikian juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing dan menyaksikan melalui live streaming. Kita percaya bahwa anugerah penyertaan Tuhan seperti pujian tadi, bahwa Dialah Tuhan yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat ini saya akan memberikan sebuah perenungan yang saya berikan judul atau tema yang sudah ditetapkan bagi kita untuk merenungkannya, yaitu setia sampai mati. Karena ini menjadi bagian penting di dalam kehidupan orang percaya, karena bukan hanya sekedar di dalam kehidupan ini kita menjalani kehidupan beridentitaskan atau berKTP-kan sebagai orang-orang Kristen, tetapi ada tanggung jawab atau tuntutan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, yaitu hidup setia sampai mati.
Setia sampai mati ini bukan hanya pada saat diucapkan pada waktu pemberkatan pernikahan ya, karena kan biasanya kalau pemberkatan pernikahan itu aku akan setia baik suka maupun duka, sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Wah, tapi bukan hanya sebatas itu, tapi di dalam kehidupan kekristenan kita pun juga dituntut untuk hidup setia sampai mati kepada Tuhan. Oleh sebab itu sebagai dasar perenungan kita, firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita akan membacanya di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jadi ketika kita berbicara pada saat ini, setia sampai mati menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena apa? Tuhan menuntut kehidupan kita untuk selalu setia kepadanya. Kalau kita melihat surat Wahyu ini dalam pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, itu berbicara tentang bagaimana surat Rasul Yohanes kepada jemaat di 7 kota, yaitu kalau kita lihat nanti ada salah satunya adalah Smyrna, Efesus, kemudian ada Pergamus dan segala macamnya. Tetapi kita fokus pada saat ini di kota Smyrna, karena kalau kita melihat di pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, satu-satunya kota yang tidak mendapat celaan adalah kota Smyrna. Dimana kalau kita melihat kota Smyrna ini memiliki bagian kehidupan umat kekristenan yang hidup pada masa itu. Kotanya adalah kota yang keadaannya hidup di dalam perdagangan. Sehingga di dalam perdagangan inilah yang juga membawa nama Smyrna ini disebut sebagai kota yang harum atau memiliki bau yang wangi. Karena rempah-rempah dan wangi-wangian itu dijual di Smyrna. Sehingga selalu terkenal dengan kota yang berbau harum. Nama Smyrna itu artinya bau yang wangi. Nah, letak secara geografisnya itu 10 mil dari kota Efesus. Jadi kalau kita bayangkan di dalam 1 mil itu hitungannya kalau di Roma itu 1 mil itu 1,5 kilo. Jadi kalau 10 mil hanya 15 kilo dari kota Efesus. Itu jaraknya kalau kita lihat. Nah, jarak yang begitu dekat, kita tahu kota Efesus pada waktu itu adalah kota yang begitu maju. Smyrna pun juga kota perdagangan yang maju karena rempahan yang ada, wewangi-wewangian yang mereka jual, sehingga keadaannya itu sebenarnya sangat bagus di dalam hal berdagang. Nah, tetapi di dalam pasal ini ketika kita membaca pasal yang kedua, ayat yang ke-10, ternyata dikatakan jemaat Smyrna dikatakan sebagai jemaat yang miskin. Aneh ya, kota perdagangan, kota yang maju berkembang, tapi jemaat Smyrna dikatakan sebagai jemaat yang miskin. Karena apa? Kehidupan pada saat itu orang-orang yang mengaku diri Kristen, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, mereka ditindas, dianiaya, bahkan difitnah. Sehingga keadaan inilah yang membuat kehidupan orang Kristen mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka harus
tersingkirkan dalam hal perdagangan. Kalau kita lihat di dalam perdagangan di Indonesia saja ada yang namanya main sikut. Wah, kamu jualan apa? Ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan usahanya. Nah, apalagi hal ini, kehidupan sebagai orang Kristen ditahu kalau itu pedagang orang Kristen, wah otomatis sudah tidak boleh beli sama orang Kristen. Keadaan mereka benar-benar menderita karena politik yang ada pada saat itu. Makanya kalau kita lihat bagaimana Yohanes memberikan nasihat atau sebagai nubuatan baik kepada jemaat di Smyrna pada waktu itu, demikian juga kepada pembaca-pembaca seterusnya, dibawa untuk mengenal bagaimana kehidupan Kristen meskipun ada janji-janji berkat, ada janji-janji penyertaan, tetapi tidak luput dari yang namanya penderitaan. Dan penderitaan inilah yang juga dialami jemaat Smyrna, termaksud juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Makanya tadi saya katakan dari 7 kota, kalau kita baca di pasal yang kedua dan yang ketiga, hanya kota Smyrna yang tidak ada celaan. Tetapi justru di dalam penderitaan mereka dikatakan bahwa mereka hidup di dalam sebuah pujian. Karena Tuhan mau memimpin mereka untuk setia. Dan ini juga yang harusnya menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena itu kalau kita melihat di dalam pernyataan setia sampai mati, di dalam bahasa Yunaninya dikatakan pistis arke tanatu. Yang artinya ada yang namanya iman dikerjakan di dalam kehidupan orang percaya. Sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dan tidak hanya berharap, tapi juga harus ada komitmen. Karena kalau hanya sekedar harapan, tanpa ada komitmen, ada masanya semangat manusia akan kendor, akan turun. Saya coba tanya kepada kita semua yang sudah menikah. Wah, waktu janji nikah pertama bagaimana cintanya? Wah, menggebu-gebu ya. Apalagi waktu pemberkatan itu mencucurkan air mata. Dengan ucapan syukur gitu. Tapi berjalan 2 tahun, 3 tahun. Apakah janjinya itu semangat cintanya masih sama? Bahkan tidak sedikit orang yang di dalam kehidupannya, di dalam jenjang pernikahan baru berjalan beberapa bulan sudah langsung bilang, aku mau cerai dari kamu karena aku tidak cocok. Padahal waktu pacaran, aku cinta mati sama kamu. Wah, ya kan? Di dalam kehidupan berpasangan saja ada sebuah konflik yang terjadi, tapi ada komitmen yang mengikat. Fungsi dari iman, kita belajar untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Tapi tanpa komitmen, semuanya jadi angan-angan. Ya, akan menjadi angan-angan. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan tadi, setia sampai mati kita dituntut untuk sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kemudian harus ditambah komitmen yang benar kepada Tuhan. Selanjutnya itu dikerjakan secara kontinuitas. Terus menerus. Baru disebut kata setia. Makanya kalau saya katakan, apakah mungkin kita dapat tetap setia sampai mati? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan kita. Apa bisa kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bisa setia sampai mati kepada Tuhan? Karena kepada pasangan saja bisa jadi orang tidak setia. Makanya kita biasa sering kita mendengarkan bahwa ada orang-orang yang akhirnya selingkuh gara-gara tadi tidak setia. Yang menjadi pertanyaan, mungkinkah kita dapat setia sampai mati? Saya cuma berikan 2 jawaban, namun hasilnya berbeda. Yang pertama, kita tidak akan bisa setia sampai mati ketika kita mengandalkan kekuatan manusia atau diri sendiri. Kehidupan kekristenan yang mau percaya kepada Tuhan, ketika
ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa setia sampai mati. Karena apa? Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang kelima, firman Tuhan dengan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Karena manusia memiliki keterbatasan, kekurangan di dalam melakukan sesuatu. Makanya ketika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kemampuan orang lain, maka saya katakan tidak akan pernah bisa manusia setia. Tetapi ketika kita ingin jawaban yang berbeda, kita bisa setia kepada Tuhan sampai mati ketika kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena apa? Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima berkata dengan jelas, karena Allah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita kemampuan sehingga kita bisa akhirnya setia sampai mati. Oleh sebab itu tinggal menjadi pilihan kita. Kalau tema kita pada saat ini adalah setia sampai mati, ini menjadi kerinduan kita, maka kita harus tahu dua dasar tadi. Kita tidak akan bisa setia kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita mau mengandalkan Tuhan, maka kita bisa setia sampai mati. Karena Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, sehingga kita bisa akhirnya setia sampai mati kepada Tuhan. Karena itu, apa yang menjadi dasar hidup kita sehingga kita bisa setia sampai mati? Saya cuma memberikan 3 bagian. Yang pertama, karena Tuhan mengerti akan kehidupan umatnya. Kita harus menyadari di ayat yang ke-9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu. Maka ada sebuah pujian yang berkata, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ini menjadi nyanyian yang sering kita nyanyikan. Tapi apakah ini juga menjadi dasar di dalam kehidupan kita? Ketika kita mengalami yang namanya masalah persoalan, apalagi di tengah pandemi corona yang ada. Banyak orang yang akhirnya di PHK atau mungkin dirumahkan tanpa menerima pesangon. Dan itu membawa kepada sebuah kekhawatiran, kecemasan. Tapi ingatlah, di dalam setiap keadaan yang terjadi, firman Tuhan ingatkan, aku tahu kesusahanmu. Ini pernyataan yang Tuhan berikan baik kepada jemaat di Smyrna pada saat itu. Di dalam penderitaan yang mereka alami, Tuhan tahu. Dan juga kepada kita semua, dia katakan, aku tahu kesusahanmu. Karena itu, ingatlah bahwa di dalam setiap keadaan Tuhan itu selalu mengerti. Dan dia selalu menyertai umatnya. Memimpin kita untuk bisa melewati hari-hari yang ada. Karena apa? Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6 berkata dengan jelas. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia akan membimbing engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini menjadi janji Tuhan kepada umatnya bahwa tidak usah takut. Bahkan dituntut untuk tetap teguhkan hati. Percaya kepada Tuhan. Karena dialah yang menyertai dan memimpin kita. Tapi bukan berarti kalau begitu ketika Tuhan kan selalu menyertai kehidupan umatnya. Maka hidupnya sembarangan. Enggak. Karena di dalam
nats yang lain, kalau kita lihat di dalam Amos pasal yang kelima ayat yang ke-14, firman Tuhan dengan jelas berkata, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai seperti yang kamu katakan. Jadi ketika kita berbicara, saya beriman Tuhan menyertai, ingat Tuhan juga menuntut kepada umatnya untuk kehidupan umatnya hidup seturut dengan kehendaknya. Bukan hidup sembarangan, terus bilang, Tuhan saya ini orang percaya, jadi sebentar lagi saya mau merampok. Tolong berkati saya di dalam merampok. Ya, saya yakin Tuhan tidak akan menyertai. Karena tindakannya jahat. Atau mungkin yang anak-anak muda suka yang namanya minum mabuk. Apalagi nanti sampai kepada seks bebas. Tuhan saya sebentar lagi mau minum mabuk dengan teman-teman saya. Sertai di dalam perjalanan saya. Kemudian di dalam hal itu nanti minta juga penyertaan di dalam melakukan seks bebas. Itu kan namanya aneh. Ya kan? Padahal Tuhan menuntut kepada umatnya untuk hidup benar di hadapannya. Hidup kudus sesuai dengan kehendaknya. Bukan hidup sembarangan. Karena itu kita dituntut ketika kita mau bilang Tuhan sertai saya. Maka kita juga dibawa untuk hidup sungguh-sungguh. Membenci yang namanya kejahatan dan melakukan yang namanya kebenaran. Karena itu tadi. Di dalam keadaan umatnya kita dibawa untuk ingat akan janji penyertaan Tuhan. Tapi ingat juga ketika kita melakukan kesalahan bukan berarti Tuhan akan melalukan segala konsekuensi. Sehingga kalau kita lihat kalau orang melakukan kesalahan dan dia harus menanggungnya, ya Tuhan akan biarkan karena dari situlah Tuhan mengharapkan kita belajar dari pengalaman supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Jadi ingatlah di dalam keadaan kita Tuhan selalu ada menyertai dan memimpin umat yang hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan poin yang kedua, kita harus ingat bahwa segala masalah yang terjadi ada batasnya. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kalau kita lihat di dalam nats ini ada batasan waktu yang Tuhan izinkan untuk umatnya mengalami penderitaan. Demikian juga yang namanya kehidupan kita. Saya coba kita berpikir sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah masalah itu akan terus terjadi di dalam kehidupan kita atau tidak? Contohnya, misalnya kita perlu yang namanya biasa kalau keluarga itu kayak kebutuhan hidup sekolah anak. Pada waktu dia bergumul untuk biaya, Tuhan saya tidak punya untuk bayar SPP anak pada bulan itu. Sesudah bergumul, akhirnya Tuhan berikan berkat. Sesudah berikan berkat bisa bayar. Masalahnya selesai enggak? Selesai pada waktu itu. Betul? Sesudah bayar kan sudah selesai. Tapi nanti muncul masalah baru. Karena kebutuhan manusia pasti akan terus ada. Masalah selesai, makanya itu ada batasnya. Selesai pada saat itu, tapi akan muncul masalah baru. Karena memang namanya hidup di dunia pasti penuh dengan masalah. Kalau enggak mau hidup masalah, tidak usah hidup di dunia. Nah ini yang menjadi persoalan, mau enggak kita? Tapi di dalam kehidupan kita pasti akan ada masalah. Tapi kita harus ingat bahwa masalah kita pasti akan ada batasnya. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 firman Tuhan dengan jelas berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia dan karena itulah Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi setiap masalah yang ada batasnya. Dan kalau Tuhan izinkan masalah itu terjadi, ternyata masalah itu tidak melampaui kemampuan kita. Sehingga tadi kan bisa selesai. Waktu jalanin kehidupan tahun 2019, wah itu sudah penuh dengan pikiran yang luar biasa. Banyak hal, tantangan-tantangan yang sudah di dalam benak. Tapi ternyata bisa lewatin juga enggak? Bisa. Ternyata terbukti sampai tahun 2020 pun di tengah pandemi corona yang ada yang berdoa berharap supaya cepat selesai. Tapi ada juga yang bilang memprediksi, wah itu sampai dengan akhir tahun bahkan baru bisa selesai di awal tahun 2021. Ada yang bilang seperti itu. Wah itu orang sudah penuh dengan pikiran, waduh gimana pekerjaan saya ya, apalagi kalau yang dirumahkan tanpa pesangon. Mau kerja pun juga bingung mau kerja apa. Tapi ingat, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kemampuan kita. Karena Tuhan menyertai kita dan memimpin kita, sehingga kita harus ingat sebagai dasar tadi, untuk kita tetap setia. Karena masalah yang kita alamin ada batasnya. Tuhan yang akan memimpin kita. Poin yang ketiga, kita dituntut yang namanya kesetiaan tadi. Karena apa? Ketika kita melakukan yang namanya setia, ada upah. Yaitu upah kesetiaan adalah hidup kekal. Upah dari kesetiaan kita kepada Tuhan adalah kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang menjadi jaminan kita untuk saya mau setia kepadamu Tuhan sampai akhir hidup saya. Karena tadi Tuhan menyediakan upah kekal kepada orang-orang yang setia kepadanya. Di ayat yang ke-11 dengan tegas berkata bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepadanya. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian yang pertama adalah berbicara soal kematian tubuh jasmani. Kematian yang kedua berbicara soal kematian kita ketika kita masuk neraka, terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi ketika saat ini penderitaan kita alami, ya sudah belajar setia. Makanya ada sebuah pujian yang berkata, setialah sampai mati. Wah, harusnya ini juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita mau setia sampai mati, tetap setia kepada Tuhan. Karena ketika kita setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, ada jaminan kehidupan kekal. Makanya saya katakan setia bukan hanya pada saat di awal saja. Sesudah di awal besok-besoknya udah enggak setia. Enggak. Atau mungkin hanya di akhir. Karena ada orang yang bilang, wah mumpung saya masih muda saya mau hidup dengan sembarangan. Nanti kalau sudah mau mati baru saya bertobat. Wah, apakah itu bisa juga di bagian? Enggak. Tuhan menuntut kita setia bukan hanya sekedar di awal atau di akhir. Melainkan terus menerus. Kemudian karena Tuhan yang memanggil kita. Jadi terus menerus sampai Tuhan memanggil kita. Dimulai ketika kita tahu. Dan terus dikerjakan dengan penuh komitmen dan dengan kesungguhan. Ini harusnya dilakukan di dalam kehidupan orang percaya. Bukan hanya di awal saja setia, kemudian di akhirnya enggak. Atau mungkin mau di akhir karena kita enggak tahu akhir kehidupan kita kapan. Tapi Tuhan menuntut kita setia ketika kita tahu. Kemudian kita kerjakan dengan penuh komitmen dan kesungguhan sampai akhir hidup kita. Karena itu di akhir perenungan ini saya bawa kita di dalam sebuah video yang saya mau putarkan. Ini menjadi komitmen bagian kita. Tugas yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga apa yang menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan bilang, kerjakanlah tugasmu untuk selalu setia dalam hal apapun lakukanlah. Kemanapun
melakukan apa yang Engkau inginkan. Mungkin di awal-awal kita dengan penuh sukacita melakukannya. Ada orang di sekitar kita, kita bersaksi tentang Kristus. Bahkan dimanapun kita katakan, saya mau tetap setia. Tapi lama-kelamaan mulai ada sebuah tantangan. Mulai ada angin badai yang mulai menerpa di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih mau tetap setia kepada Tuhan? Di dalam keadaan kita mau katakan, saya mau tetap setia Tuhan sampai akhir. Di dalam segala hal yang Kau kerjakan untuk kehidupan saya. Kemanapun aku diutus, aku akan tetap taat dan setia. Ada mulai badai, angin topan. Meskipun terkadang terasa, kok begitu lama Tuhan penderitaan, tantangan yang saya alami. Bahkan angin badai terus menimpa. Tapi apakah kita mau belajar untuk Tuhan, saya mau tetap setia. Bahkan sampai ketika kita akhirnya merasa terjatuh di dalam persoalan ini, apakah kita mengatakan, Tuhan, saya mau tetap setia sampai akhirnya. Mungkin dalam benak kita berpikir, Tuhan, kapan Kapan Engkau datang menolong saya? Seolah-olah saya menghadapi semuanya seorang diri. Apalagi pada saat ini saya terjatuh. Tapi ingatlah, terus bangkit. Karena tadi pencobaan yang kita alami ada batasnya. Dan tidak melampaui kemampuan kita. Kita masih bisa mampu untuk bangkit. Kita masih bisa mampu untuk tetap belajar setia kepada Tuhan. Karena manusia tidak ada yang sempurna, tapi Tuhanlah yang akan menyempurnakan kita, memimpin kita melewati semuanya. Karena itu belajar setia. Meskipun terasa terkadang lama sekali penderitaan yang kita alami, begitu lama. Tapi ingatlah, segala sesuatu akan ada batasnya. Karena Tuhan tidak pernah tinggal diam, Dia akan datang membantu kita, menolong kita tepat pada waktunya. Makanya kita pernah bilang, pertolongan Tuhan itu selalu ada tepat pada waktunya. Ada waktu kita mungkin merasa kesepian, ingatlah sebenarnya Tuhan selalu ada. Dia memperhatikan kita, menolong kita, dan membawa kita untuk melewati hal-hal yang ada. Biarlah ilustrasi ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk setia. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Smyrna. Setialah sampai mati. Harus menjadi bagian kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu sebagai aplikasi atau penerapan bagi kita. Ketika kita mau belajar setia, maka kita dituntut untuk jaga terus komitmen kita kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak menjaga komitmen kita, maka kita bisa melepaskan komitmen itu dan akhirnya menyimpang dari jalan Tuhan. Dan yang ketiga, mintalah pertolongan Tuhan bagi kita. Karena Tuhanlah yang bisa memampukan untuk kita tetap setia sampai akhir. Dan yang terakhir, kerjakanlah dengan setia segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena suatu saat ketika kita belajar setia dan melakukannya dengan benar, Tuhan akan memberikan bagian yang sesuai dengan kehidupan kita. Hingga akhirnya kerinduan kita, Tuhan katakan, sabaslah hai hambaku yang setia. Harusnya ini menjadi bagian hidup di dalam kehidupan kita yang memimpin kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Saya undang kita semuanya untuk berdiri. Kita naikkan pujian komitmen kita. Selidiki aku Bapa, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Sebab Engkaulah Allah yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Sebab telah kulihat kebaikanmu Bapa
di dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis. Dan kami mau belajar berjuang sampai pada akhirnya hingga Engkau dapati kami tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan selidiki aku. Inilah kerinduan kami Bapa, agar Engkau melihat hati kami, menyelidiki hati kami. Apakah kami belajar mau hidup sungguh-sungguh setia di dalam kehidupan kami, dan Engkau mengerti akan keadaan kehidupan kami. Kami mau belajar setia Tuhan. Dan setelah kami lihat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Kami mau berjuang sampai pada akhirnya, berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Saya mau mengajak kita merenungkan pujian ini. Apakah ini menjadi kerinduan kita? Di dalam setiap keadaan-keadaan yang terjadi, apakah kita sudah sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Meskipun ada penderitaan, ada persoalan, kita dibawa untuk ingat, untuk tetap setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Karena kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kita. Kita mau belajar untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Jadikan ini komitmen kerinduan kehidupan kita hari lepas hari. Di tengah persoalan-persoalan yang ada, kami mau katakan, Tuhan, kami mau setia kepadamu sampai pada akhirnya. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu Bapa, telah kulihat Inilah yang menjadi kerinduan buat setiap kami Tuhan. Biarlah pada akhirnya Engkau mendapati kami menjadi orang-orang yang setia di hadapan-Mu. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, karena kami tahu Engkau senantiasa menopang kami, Engkau senantiasa melingkupi di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Oleh karena itu apapun yang terjadi, apapun kondisi kami, biarlah kami tetap setia di hadapan-Mu. Karena Engkau telah memberikan keteladanan-Mu, Engkau tetap setia.
Sekalipun Engkau harus melewati salib itu, sekalipun Engkau harus mengalami kematian itu, tetapi Engkau tetap setia menjalankan akan misimu itu Tuhan. Begitu juga biarlah di dalam kami mengiring Engkau. Sekalipun jalan yang kami lewati itu begitu terjal, begitu berliku-liku, tetapi yang kami tahu Tuhan, Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Engkau tetap menopang setiap kami. Biarlah kekuatan-Mu Engkau nyatakan buat seluruh sidang jemaat-Mu yang menyaksikan dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu dan mengikuti ibadah live streaming pada pagi ini. Biarlah berkat kekuatan kuasa-Mu Engkau nyatakan. Juga Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menaburkan kebenaran firman-Mu. Berkati dalam pelayanannya, berkati dalam rumah tangganya. Bahkan setiap kami anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pagi ini. Kami percaya apa yang kami kerjakan gak akan pernah sia-sia. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan berkat Allah pun juga Engkau akan turunkan atas setiap kami. Kekuatan kuasa-Mu pun juga akan senantiasa melingkupi di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan kita telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih untuk segenap jemaat yang telah memberikan persembahannya maupun juga mengikuti ibadah live streaming pada pagi ini. Dan juga mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang sudah terlibat di dalam pelayanan pagi ini. Saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Semuanya itu akan mendatangkan berkat yang daripada Tuhan. Untuk minggu depan kita pun juga akan tetap lakukan pelayanan secara live streaming. Dan untuk petugas besok minggu untuk worship leader yaitu Ibu Christine Ellen. Dan untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Erna Noviati. Dan kita sama-sama masih mengikuti untuk ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan perpuluhan bisa melalui rekening Bank BCA ataupun juga bisa diberikan langsung ke gereja, sekretariat ataupun juga melalui celengan yang sudah dibagikan masing-masing keluarga. Dan kiranya apa yang Bapak Ibu lakukan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalamnya. Mari kita akan akhiri bersama-sama ibadah pagi ini. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri bersama-sama. Memberkati aku berlimpah-limpah. Dan melindungi aku. Daripada malam petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku kiranya.
Kiranya berkat-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Kekuatan kuasa-Mu senantiasa melingkupi di dalam kehidupan kami. Dan Engkau senantiasa menyertai di dalam segala aktivitas kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan. Baik dalam keluarga kami, studi anak-anak kami, pekerjaan kami, usaha kami. Apapun yang kami kerjakan kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalamnya. Dan kami menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkau yang menuntut menyertai di dalamnya. Dan Engkau juga senantiasa memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat di dalam pelayanan pagi ini. Kiranya Engkau memberkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, dan apapun yang mereka pergumulkan. Biarlah Engkau senantiasa menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum Engkau tinggalkan tempat-Mu dan Engkau melakukan segala aktivitas yang lain, sebelumnya Engkau arahkan hati-Mu dan pandanglah Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, anugerah pertolongan dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.